Nah, saya akan mulai saja ya. Jadi sifat yang paling awal yang saya tunjukkan itu bahwa vektor itu dua buah vektor ya, vektor dalam pengertian vektor besaran yang memiliki besar dan arah ya, itu bisa dijumlahkan. Coba hari ini saya akan mulai dengan melihat sifat-sifat aljabar dari vektor-vektor itu ya. Untuk pertama kali kita bayangkan dulu vektor dalam pengertian yang sudah kemarin kita bicarakan. Vektor adalah besaran yang memiliki besar. Nah, kemudian kita coba bicarakan himpunan semua vektor ya, himpunan semua vektor yang dimensinya sama ya, atau satuannya sama. Jadi kita tahu bahwa besaran fisika itu kan berdimensi gitu ya, ada dimensi panjang ya dan sebagainya begitu ya. Nah, ini kita bicarakan vektor-vektor yang dimensinya sama, sehingga nanti kedua vektor itu kalau dijumlahkan ya bisa dijumlahkan. Jadi dua buah besaran fisika bisa dijumlahkan kalau dimensinya sama. Kalau tidak maka akan sulit tidak masuk akal gitu ya. Jadi kita bicarakan vektor-vektor yang mewakili besaran fisika yang dimensinya sama begitu. Kalau misalnya gaya ya, kita bicarakan himpunan semua gaya, himpunan semua vektor yang merupakan gaya ya, misalnya begitu, atau momentum sudut atau momentum linier dan sebagainya ya. Oke. Nah, kalau V1 itu sebuah vektor besaran yang memiliki besar dan arah, dan V2 itu sembarang vektor ya, tentu saja juga besaran yang memiliki besar dan arah, dan keduanya itu memiliki dimensi yang sama. Oke, maka keduanya bisa dijumlahkan ya, hasilnya adalah vektor juga. Jadi ini hasilnya vektor ya, hasilnya vektor. Oke. Ya, misalnya sekarang himpunan semua vektor ya, himpunan semua vektor tadi yang memiliki dimensi yang sama ini tadi ya. Oke. Kemudian itu akan saya sebut V begitu. Ya, saya sebut sebagai V. Jadi sekali lagi kita sepakati V adalah himpunan yang beranggotakan semua vektor ya. Sebagai contoh misalnya vektor yang berdimensi panjang gitu ya. Himpunan semua vektor yang berdimensi panjang. Ya. Maka sebagai contoh misalnya himpunan semua vektor posisi dari titik-titik di dalam ruang 3 dimensi, yaitu contoh himpunan semua vektor yang memiliki dimensi panjang. Nah, contoh itu ya, contoh yang nyata ya. Maka kita sebut seperti ini. Jadi bahwa jika V1 dan V2 itu anggota V besar, ya, maka V1 plus V2 hasil jumlahan vektor itu juga merupakan vektor ya. Dan tentu saja karena dimensi V1 dan V2 itu misalnya sama dengan memiliki dimensi panjang, maka V1 plus V2 juga memiliki dimensi panjang. Ya. Oke, ini berlaku untuk setiap V1 ya dan V2 itu anggota V besar. Nah, bagi yang baru melihat notasi ini ya, jadi ada notasi semacam itu ya. Saya tulis sini ya, begini. Dibaca untuk semua ya. Jadi ini ungkapan ini ya, bahwa penjumlahan vektor V1 dan V2 menghasilkan vektor di dalam ruang V itu, di dalam himpunan V itu berlaku untuk semua anggota V, berlaku untuk semua vektor ya yang memiliki tadi dimensi panjang ya. Nah, yang kedua ada konsep ini, bahwa vektor itu bisa dikalikan dengan skalar. Ya, misalnya alfa adalah bilangan real ya, dalam hal ini alfa bilangan real. Jadi kalau sebuah vektor berdimensi panjang dikalikan dengan sebuah bilangan real ya tanpa dimensi, maka hasilnya adalah vektor juga yang berdimensi panjang tadi. Artinya apa? Hasil perkalian ini adalah ada juga di dalam himpunan V itu. Masih ingat ya? Jadi ini maksudnya elemen anggota himpunan ya, ini anggota, maksudnya dibaca anggota himpunan. Mungkin siapa tahu ada yang sudah kelupaan ya. Lupa
ya, masuk fisika dikira. Good. Jadi alfa V itu anggota R, ya, kita sepakati ya. R yang saya tulis blackboard bold semacam itu, ya, itu kita pahami sebagai himpunan yang beranggotakan semua bilangan real, ya, himpunan yang beranggotakan semua bilangan real. Oke. Nah, kemudian ini berlaku juga untuk setiap, ya, berlaku untuk setiap V anggota V besar tadi, ya. Ingat, selalu diingat-ingat, V besar dalam hal ini adalah himpunan yang beranggotakan semua vektor, ya, yang berdimensi panjang, ya, berdimensi panjang. Oke, ini saya hapus. Jadi ungkapan ini berlaku untuk setiap alfa bilangan real dan setiap V anggota V besar. Ya, jadi perkalian vektor berdimensi panjang dengan sebuah skalar bilangan real, ya, itu dihasilkan juga merupakan vektor yang juga berdimensi panjang, ya, vektor yang berdimensi panjang. Oke, itu sifat yang kedua. Jadi di dalam himpunan vektor-vektor yang berdimensi panjang itu tadi ada penjumlahan vektor dan perkalian vektor dengan skalar yang sifatnya tertutup. Artinya apa? Hasil penjumlahan vektor itu juga ada di dalam himpunan itu. Hasil perkalian vektor-vektor di himpunan itu dengan skalar alfa itu juga ada di dalam itu. Tidak keluar dari situ. Itu dua sifat yang penting. Nah, sifat berikutnya saya tulis ini, ini sifat kedua, ya, saya tulis begitu. Nah, sifat yang ketiga yang menarik itu adalah bahwa penjumlahan vektor itu sifatnya asosiatif. Ya, jadi kalau saya mempunyai V1, saya tambahkan dengan V2, lalu saya tambahkan lagi dengan V3, ya, vektor, ya, anggota V, maka hasilnya adalah tidak bergantung pada urutan penjumlahan itu. Ya, jadi ini V2 ditambah dengan V3, gitu, ya. Dan ini berlaku untuk semua untuk setiap 3 buah vektor V1, V2, V3, ya, anggota V besar. Ya. Jadi ini berlaku untuk setiap 3 buah vektor V anggota V. Jadi V1, V2, V3 tentu saja adalah vektor-vektor yang merupakan vektor yang berdimensi panjang tadi. Hasilnya adalah vektor yang berdimensi panjang. Tentu saja ya, karena itu sudah dijamin di sifat yang pertama. Nah, tapi yang penting adalah ini berlaku sifat asosiatif. Jadi sifat asosiatif ini bisa juga dibaca bahwa kurung itu tidak penting. Jadi artinya mana yang harus didahulukan, dijumlahkan itu tidak penting, ya. Itu sifat yang ketiga. Nah, kemudian sifat yang keempat, ya, sifat yang keempat, bahwa V1 ditambah dengan V2, jadi vektor V1 ditambah vektor V2, ya, itu sama dengan V2 ditambah dengan V1. Dan ini berlaku untuk setiap V1, V2 anggota V. Jadi untuk setiap vektor berdimensi panjang, ya, karena V kita sepakati adalah vektor yang berdimensi panjang, himpunan semua vektor yang berdimensi panjang, itu berlaku bahwa penjumlahan vektor itu sifatnya asosiatif, komutatif, ya, komutatif. Jadi V1 ditambah V2 sama dengan V2 ditambah V1. Oke. Saya rasa ini sudah tiga sifat ini, 4 sifat ini sudah kita pelajari, ya, waktu di SMP yang salah, atau di fisika, ya. Oke. Yang kelima. Perhatikan, saya dalam pembicaraan ini tidak akan pernah bicara tentang panjang vektor dan arah vektor, ya. Perhatikan. Kenapa? Kita bicara aspek aljabarnya, ya. Oke, yang kelima. Tadi apa yang kelima? Yang kelima adalah ada vektor T, ya, ada, saya tulis begini. Atau saya perkenalkan notasi baru, ya, mungkin untuk siapa tahu nanti bermanfaat. Orang baca ini. E kebalik, ya, ada where exists, ya, ada vektor 0, ya, kemarin kita sudah bicara vektor 0, ya, ada vektor 0 sedemikian rupa sehingga, ya,
anggota V besar, ya, sedemikian rupa sehingga ya nol dan sembarang vektor V ya itu sama dengan vektor V itu, dan ini berlaku untuk setiap V, vektor V anggota V besar ya, gitu ya. Jadi di dalam V itu, dalam himpunan yang beranggotakan semua vektor berdimensi panjang itu ya, vektor posisi lah gitu misalnya, vektor posisi, kita memiliki di sana ada vektor 0 ya, yang sifatnya adalah bahwa kalau vektor 0 itu ditambahkan dengan V, maka hasilnya ya V itu, dan ini berlaku untuk setiap V, semua V tanpa kecuali anggota V besar ya. Jadi ini perlu perhatian. Jadi kalau ada kuantor universal ini, bahwa apa sifat yang kita bicarakan itu berlaku untuk semua tanpa kecuali ya anggota V besar. Oke, itu yang kelima. Nah, ini juga tentu sudah kita pahami juga bahwa ada vektor 0 yang memiliki situ ya. Kemudian yang keenam. Yang keenam. Kok banyak sekali? Ya, ada 10 sifat yang kita bicarakan, akan kita bicarakan, meskipun lebih daripada itu nanti. Tapi yang kita ambil adalah yang independen, minimal ya. Oke. Yang keenam, apa yang keenam? Yang keenam sifat ini. Ini penting kita membacanya. Perhatikan ya, untuk setiap V anggota V besar. Jadi kalau kita ambil sembarang vektor berdimensi panjang, maka ada ya, seterusnya, maka ada vektor V aksen, ada vektor V aksen ya, anggota V besar juga tentu saja, dengan sifat ini, dengan sifat apa? Dengan sifat bahwa V aksen ditambah dengan V ya, itu sama dengan vektor 0 ya. Jadi di dalam himpunan yang beranggotakan semua vektor berdimensi itu ya, misalnya kita ambil V, maka kita bisa menemukan untuk setiap V ya, kita bisa menemukan V aksen dengan sifat itu tadi, sedemikian rupa sehingga V aksen itu kalau ditambahkan dengan V itu hasilnya vektor 0. Nah, Anda kenal ini, tidak lain adalah apa? V aksen itu sama dengan minus V. Jadi V aksen itu adalah lawan vektor itu. Vektor yang kalau kemarin kita bicarakan besarnya sama, arahnya berlawanan. Lihat ya, sudah ada 6 sifat ya. Sifat yang berikutnya ya, sifat nomor 7. Ya, sifat nomor 7 dari penjumlahan dan perkalian dengan skalar ya. Apa itu sifat yang nomor 7? Sifat yang nomor 7 adalah begini. Untuk setiap alfa, beta anggota R, jadi untuk dua bilangan real alfa beta ya, dan untuk setiap V vektor anggota V besar itu berlaku bahwa alfa ditambah beta ya, lalu dikalikan dengan V. Jadi alfa itu bilangan real, beta bilangan real atau skalar ya, kemudian dijumlahkan, oke. Maka hasilnya tentu saja alfa plus beta itu bilangan real. Sehingga kemudian V dikalikan bilangan real yang merupakan penjumlahan antara alfa dan beta, itu hasilnya tidak lain adalah alfa V ditambah dengan beta V. Saya rasa ini sudah dibuktikan juga semasa di SMA ya, semasa di SMA sudah dibuktikan. Nomor 8 ya, nomor 8. Untuk setiap alfa, beta anggota R, jadi untuk setiap sembarang dua bilangan real alfa beta, dan untuk setiap vektor berdimensi panjang V anggota V besar, maka berlaku begini, alfa dikalikan beta ya, bilangan real dikalikan bilangan real juga bilangan real, skalar ini dikalikan dengan V, itu hasilnya akan sama dengan alfa dikalikan dengan V yang sebelumnya dikalikan terlebih dahulu dengan beta. Dan hasilnya juga akan sama dengan beta dikalikan dengan V yang sebelumnya dikalikan dengan alfa.
dan juga akan sama dengan itu saja karena perkalian bilangan real itu komutatif, maka ini akan sama dengan beta alfa dikalikan dengan V. Nah, saya rasa ini juga mudah dibuktikan untuk vektor V semacam itu. Nomor 9 ya, nomor 9. Ya. Yang nomor 9 begini, untuk setiap alfa anggota R, jadi untuk setiap bilangan real alfa ya. Dan untuk setiap dua vektor V1 dan V2 anggota V besar gitu ya, maka berlaku ini alfa dikalikan 1 plus V2 ya, jadi vektornya dijumlahkan terlebih dahulu baru kemudian dikalikan dengan skalar ya, itu akan sama dengan apa, alfa V1 ditambah dengan alfa dikalikan V2 distributif pada skalarnya. Kalau yang tadi distributif pada vektornya. Yang terakhir, sebenarnya sifatnya lebih daripada ini, tapi saya ambil sifat yang independen satu dengan yang lain. Nah, sifat kalau ini sudah kita pilih sebagai sifat-sifat yang independen, maka sifat-sifat yang lain sisanya itu bisa dibuktikan dengan berdasarkan pada sifat-sifat ini. Ya, oke. Nomor 10, untuk setiap P, ya, untuk setiap vektor berdimensi panjang, maka dengan mudah bisa dibuktikan bilangan 1 atau vektor V itu dikalikan dengan bilangan 1 itu akan sama dengan vektor V itu. Ya. Itu sifat yang 10. Nah, jadi kita lihat yang berdimensi panjang kita kumpulkan jadi 1, semua vektor ya, semua vektor yang berdimensi panjang kita kumpulkan jadi 1 ya, menjadi himpunan V, itu ternyata terhadap perkalian dengan skalar itu memenuhi syarat ini ya, memenuhi sifat ini, di mana skalarnya adalah himpunan semua bilangan real, skalarnya tanpa satuan gitu, skalarnya tanpa satuan. Loh, kalau skalarnya satuan bagaimana? Jadi ada masalah karena perkalian ini kan menghasilkan vektor yang dimensinya tidak panjang lagi ya, misalnya alfa itu dimensinya massa misalnya. Jadi kita dapatkan massa kalikan panjang. Ya, dimensinya berbeda dari vektor itu sendiri ya. Oke, jadi ini kita mulai lihat, kita baru saja melihat bahwa vektor-vektor itu memiliki sifat seperti itu. Yang kita bicarakan hanya aspek aljabar. Lihat, tidak ada di sini kita bicarakan panjang vektor, kemudian sudut yang dibentuk atau arah dan sebagainya. Yang kita bicarakan khusus aspek aljabarnya saja. Nah, good. Nah, sekarang yang lain begini. Andaikan sekarang saya tuliskan M dalam kurung 2 kali 2 R. Jadi jangan takut dulu dengan notasi ya. Notasi itu hanya lambang saja agar kita lebih singkat menulisnya. Sekarang ini kita sepakati, misalnya ini kita sepakati sebagai apa? Himpunan ya, himpunan yang beranggotakan semua matriks. Semua matriks 2 kali 2 real. Ya. Jadi kira-kira anggotanya seperti ini ya. Jadi kalau dituliskan anggota ini adalah himpunan semua matriks ya, himpunan yang beranggotakan semua matriks ya, himpunan yang beranggotakan semua matriks 2 kali 2 real. Artinya apa? Sebagai contoh A, B, C, D misalnya begitu. Dengan A, B, C, D itu bilangan real. Ya. A, B, C, D itu bilangan real. Ya. Gitu. Ya. Jadi ini M2 kali 2 ya, M2 kali 2 atau mungkin saya singkat aja, ini enggak usah 2 kali 2. Saya singkat aja 2 begitu ya. M2R itu adalah himpunan yang beranggotakan semua ini, semua matriks semacam itu.
semua matriks yang bentuknya semacam ini akan saya kumpulkan jadi satu, dan kumpulan itu atau himpunan itu saya sebut M2R. Nah, sekarang kita lihat. Kita lihat, akan saya tunjukkan bahwa sifat 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai dengan 10 itu juga dimiliki oleh ini. Nah, sekarang yang pertama, apakah B, kedua-duanya adalah matriks? Jadi andaikan A dan B itu adalah sembarang matriks 2 kali 2 real. Ya, kita lihat 2 buah matriks 2 kali 2 real, gitu ya. Itu kalau dijumlahkan tentu saja hasilnya adalah apa? Ya, jadi kalau dijumlahkan A plus B bisa dijumlahkan ya karena ukurannya sama, 2 kali 2 real. Hasilnya tentu saja adalah matriks yang real juga. 2 kali 2 real gitu ya. Jadi ini tentu saja juga boleh dikatakan anggota M2,R. Ya, jadi juga merupakan matriks yang berukuran 2 kali 2 real gitu. Ya, saya rasa bisa dibuktikan di sini. Bisa diputar nggak? Lihat di sini sebentar. Bisa. Jadi kalau saya punya matriks A, B, C, sebentar. Ya, sudah kelihatan ya? Oke. Sudah kelihatan? Agak silau. Ya, A, di B, kemudian misalnya adalah ini misalnya adalah matriks A gitu. Matriks A, kemudian matriks B-nya ini. Alfa, beta, gamma, theta. Ini adalah matriks B. Hasilnya apa? Penjumlahan seperti ini. Anda tentu sudah tahu ya, SMA sudah diajarkan bagaimana menjumlahkan 2 buah matriks ya. Jadi ini A plus alfa. Ini B plus beta. Ini C plus D. Ini C plus gamma ya. Kemudian ini adalah D plus theta. A dan alfa itu bilangan real. Jadi A ditambah alfa tentu hasilnya bilangan real. Beta B bilangan real, beta bilangan real. Tentu B plus beta juga bilangan real. Demikian juga C plus gamma itu bilangan real, D plus theta itu bilangan real. Jadi lihat penjumlahan antara 2 buah matriks ya, 2 kali 2 real, hasilnya adalah juga merupakan matriks 2 kali 2 real juga. Artinya apa? Kalau kita tahu bahwa ini dan ini anggota M2R. Nah, ini tentu saja juga anggota M2R. Kenapa? Karena M2R tadi merupakan himpunan yang beranggotakan semua matriks berukuran 2 kali 2 real gitu ya. Jadi cukup jelas saya rasa ya. Ini terbukti ya. Oke. Nomor 2. Ya, andaikan A, B ya. Itu A itu sembarang anggota M2R itu. Kemudian alfa itu sembarang anggota R. Bilangan real tadi. Jadi kalau A itu matriks 2 kali 2 real, kemudian alfa adalah bilangan real, maka kita dapatkan bahwa alfa dikalikan A ya. Perkalian antara matriks A dengan bilangan real alfa itu juga merupakan matriks berukuran 2 kali 2 2R. Jadi tidak keluar dari himpunan itu. Jadi kalau dijumlahkan kalau dikalikan dengan skalar matriks 2 kali 2 itu hasilnya juga matriks 2 kali 2 real gitu. Nah, saya rasa juga bisa dilihat di sini ya. Misalnya alfa dikalikan dengan matriks tadi A, B, C, D begitu. Ya, bisa lihat. Oke, sudah cukup. Maka ini akan sama dengan apa? Matriks alfa A dikalikan alfa B. Masih ingat ya cara perkalian dengan matriks yang skalar ya, seperti ini. Alfa dikalikan C, lalu
apa namanya alfa dikalikan D. Lihat di sini adalah bilangan real. Jadi kita dapatkan matriks yang ukurannya juga 2x2 dan real gitu. Ya. Oke, jadi dengan demikian sifat yang kedua ini terbukti, ya, sifat yang kedua ini terbukti. Kemudian sifat yang ketiga, ya, penjumlahan matriks bersifat asosiatif. Ya, penjumlahan matriks bersifat asosiatif, ya, satu sini. Yang ketiga. Jadi kalau A, B, ya, C sembarang ya, sembarang anggota M 2R begitu misalnya, ya, maka Anda bisa membuktikan dengan mudah bahwa A, matriks A ditambah dengan matriks B, ya, lalu ditambah dengan matriks C, gitu, ya, itu hasilnya akan sama saja dengan matriks A ditambahkan dengan matriks B yang sebelumnya itu ditambahkan dulu dengan matriks C, gitu. Ya, itu berlaku untuk sembarang matriks 2x2 real tadi. Oke. Nah, itu yang ketiga. Coba kita lihat yang keempat. Yang keempat. Penjumlahan matriks sifatnya, ya, misalnya A dan B itu anggota M 2R, gitu, ya. Maka berlaku apa? A ditambah dengan B, penjumlahan matriks, ya, itu sifatnya komutatif, gitu. Oke, mungkin bisa diputar lagi ke sini, maaf ya, kameramennya agak kerja keras ini hari ini. Ya, ini akan sama dengan, ya, kelihatan ya, akan sama dengan apa? Lihat, penjumlahan real itu sifatnya komutatif. Otomatis ini juga akan sama dengan alfa plus A, beta plus B, lalu gamma plus C, theta plus D. Nah, kalau ini diurai lagi, mestinya ini adalah sama dengan apa? B ditambah dengan A. Ya, itu saya jelas ya. Jadi ini akan sama dengan B plus A. Ya. Bisa diputar lagi? Kenapa? Hilang. Iya. Ya, jadi apa namanya berlaku ini komutatif, ya. Saya rasa buktinya sudah jelas, ya. Nah, kemudian yang kelima. Nah, di antara matriks ini tadi, ya, itu ada matriks namanya matriks 0. Ya, di sana ada matriks 0, ya, ada matriks 0. Apa itu matriks 0? Ya, matriks yang anggotanya 0. Ya, elemennya 0. Ya, matriks yang elemennya 0. Kenapa? Karena tentu saja A, B, C, D ini bervariasi meliputi seluruh bilangan real yang ada. Sehingga tentu saja bisa saja A-nya 0, B-nya 0, dan C-nya 0, D-nya 0, ya. Jadi itu. Jadi ada matriks 0. Saya tulis berlaku untuk sembarang matriks A anggota M2R. Gitu. Ya, jelas ya. Jadi sifat matriks 0 kalau dijumlahkan dengan matriks yang lain, Anda sudah tahu, sudah mungkin SMA ya, sifat seperti itu. Kemudian yang nomor 6. Yang nomor 6. Ya, untuk setiap A, ya ini nggak usah ditulis ya. Untuk setiap A anggota M2R gitu. Ya. Saya akan menemukan sebuah matriks namanya minus A. Matriks yang elemennya itu bilangan minus dari elemen-elemen matriks A. Ya, oke. Jadi ini saya katakan ada ya, ada matriks minus A. Ya. Dengan sifat apa? Dengan sifat, ya, dengan sifat. Coba lihat, kalau matriks A minus A itu adalah matriks yang elemen-elemennya merupakan minus dari elemen-elemen matriks A. Ya, lalu Anda jumlahkan, ya, Anda jumlahkan dengan matriks A. Ya, minus A jumlahkan dengan matriks A. Mesti hasilnya adalah matriks 0 gitu. Ya.
Jadi sifat nomor 6 pun juga dimiliki oleh M2R gitu. Oke, nah kemudian yang ketujuh, apa yang ketujuh di situ? Nah, saya rasa ini sangat mudah membuktikan ya. Jadi kalau ada matriks bilangan alfa, lalu ada bilangan beta, ini bilangan real gitu ya, maka tentu saja alfa dan ada matriks A anggota M2R gitu, maka berlaku apa? Alfa plus beta dikalikan A itu akan sama dengan alfa A ditambah dengan beta A. Ya, saya rasa nomor 8 juga mudah untuk membuktikan ya. Jadi nomor 8 kalau ada apa namanya alfa, beta bilangan real, sembarang dua buah bilangan real alfa, beta dan sembarang matriks A anggota M2R gitu, maka berlaku bahwa alfa beta dikalikan A sama dengan alfa dikalikan beta A gitu ya, sama dengan A dikalikan beta dikalikan alfa A gitu. Ya, tentu saja ini juga dibalik sama, hasilnya sama juga. Nah, yang nomor 9 ya saya rasa juga tidak sulit ya. Nomor 9, kalau ada alfa anggota R sembarang bilangan real alfa, lalu ada A, B itu matriks ya 2R gitu ya, maka otomatis diperoleh bahwa alfa A ditambah alfa dikalikan A ditambah alfa B. Ya, nomor 10 saya tulis di sini ya, nomor 10. Apa nomor 10? Ya, bilangan untuk setiap matriks A anggota R itu ya 1 dikalikan matriks A mestinya sama dengan matriks A itu sendiri. Ya, setiap elemen matriks A dikalikan bilangan 1. Akibatnya matriks A ya sama dengan matriks A itu sendiri. Ya, mungkin mau difoto. Silakan. Ya. Good. Nah, ini ternyata yang beranggotakan semua matriks 2x2 itu juga memiliki atau memenuhi ya sifat 10 sifat yang juga dimiliki oleh himpunan semua vektor tadi. Vektor yang berdimensi panjang. Tentu saja ini tidak hanya vektor yang berdimensi panjang. Jadi misalnya Anda mengganti V itu dengan menggunakan himpunan yang beranggotakan semua vektor berdimensi gaya misalnya, atau berdimensi momentum linier ya, atau berdimensi kecepatan dan sebagainya, itu bisa juga dilakukan ya, memenuhi syarat itu juga. Nah, kita lihat kalau yang di atas itu tadi memang sejak awal secara tradisional kita sebut sebagai vektor ya. Kita lihat aspek aljabarnya memenuhi 10 syarat itu, tapi di sisi yang lain ya, ternyata ketika kita meninjau himpunan semua matriks sifat seperti apa yang dimiliki oleh himpunan A. Oke. Nah, oleh karena itu ada satu contoh, nanti contoh setelah kita bicara secara abstrak ya. Jadi kita coba sekarang melihatnya secara abstrak ya, secara abstrak. Bukan berarti kemudian segala sesuatunya menjadi tidak jelas, justru abstrak itu dibutuhkan agar kita bisa melihat segala sesuatu itu lebih jelas. Ya. Kenapa? Bukan berarti mungkin orang sering mengatakan bahwa kalau abstrak itu semakin rumit gitu, semakin tidak jelas itu. Lawannya jelas itu tidak jelas. Lawannya abstrak itu konkret gitu. Ya, lawannya abstrak itu konkret. Jadi lawannya abstrak bukan tidak jelas. Ya, kalau lawannya abstrak itu tidak jelas, lawannya tidak abstrak itu apa? Ya susah.
Iya, jadi lawannya abstrak itu konkret. Jadi tidak ada kaitannya keabstrakan tidak ya, yang abstrak itu dengan abstrak. Jadi ini, karena abstrak bukan lawan dari jelas. Ya, jelas ya. Oke. Nah, kita akan coba sekarang membuat abstraksi dari fenomena ini ya. Abstraksi dari fenomena ini ya. Yang penting tadi bahwa di dalam himpunan semua vektor berdimensi sepanjang itu tadi ada dua operasi di situ. Penjumlahan dan perkalian dengan skalar. Skalarnya alfa. Ya. Kemudian di dalam ini juga sama. Jadi ada dua operasi di situ, yang penting operasi penjumlahan matriks dan perkalian matriks dengan skalar. Ini kuncinya ya. Nah, sekarang coba kita abstraksi fenomena ini ya. Oke, sebetulnya ini perlu di Nah, sekarang saya akan mengabstraksi itu dalam bentuk definisi. Suatu ruang. Oke, sebentar. Tapi sebelum ke sana, mungkin sebelum ke definisi yang lebih detail ya, saya bisa tuliskan. Ada satu hal yang kelupaan ya. Yang kita bicarakan tadi, skalar yang kita bicarakan tadi selalu real. Nah, sebenarnya ada kasus yang lain di mana skalarnya tidak harus real. Ya. Oleh karena itu, saya akan mencoba memperluas pembicaraan. Itu kalau saya sebut skalar, itu akan saya tulis sebagai F. Jadi F itu karena kita akan menggunakan dua buah skalar. Skalar kompleks, dua jenis skalar, maaf ya. Skalar yang berupa bilangan kompleks dan skalar yang berupa bilangan real. Ya. Maka kemudian saya pilih F, di mana F itu bisa himpunan bilangan real, bisa himpunan bilangan kompleks gitu. Ya, jadi kalau saya tuliskan ini atau C. Jadi nanti kalau saya sebutkan F, itu artinya F itu bisa mewakili himpunan semua bilangan real dan himpunan semua bilangan kompleks C. Ya. Oke, jadi sebut saja bahwa F itu skalar. Skalarnya bisa real dan skalarnya bisa kompleks di situ. Ya. Nah, definisi tadi ya, definisi. Nah, saya tulis di bawah ini saja ya. Suatu ruang vektor ya, suatu ruang vektor V ya. Bukan V, saya ganti ruang vektor itu V, misalnya V. Suatu ruang vektor V ya, di atas F gitu istilahnya ya. Jadi kalau di dalam matematik F itu disebut lapangan gitu ya, field gitu ya. Jadi suatu ruang vektor V di atas F ya adalah suatu himpunan ya, himpunan yang disertai ya, atau dibekali atau di dalamnya ditemukan ya operasi penjumlahan ya, penjumlahan alfa ya, penjumlahan plus dan perkalian dengan skalar ya, anggota F gitu ya, sedemikian rupa sehingga 10 sifat berikut dipenuhi.
Jadi tidak begitu strict definisi ini ya, karena untuk audien yang tidak diperlukan strict ya. Oke. Dipenuhi. Jadi ada 10 sifat yang dipenuhi. Jadi di suatu ruang vektor V ya, di atas lapangan atau di atas skalar F itu adalah suatu himpunan V gitu ya. Di mana di dalam himpunan V itu ada penjumlahan dan juga ya penjumlahan antar anggota V ya. Dan juga ada perkalian antar anggota V dengan anggota F atau skalar itu tadi ya. Sedemikian rupa sehingga 10 sifat ini berdomin. 10 sifat itu apa? 10 sifat itu adalah tadi yang saya sebutkan tadi. Makanya saya ulang lagi, saya tuliskan ya. Jadi yang pertama apa? Yang pertama adalah bahwa untuk setiap ya W1 dan W2, dan karena kita bicara abstrak, saya tidak lagi menggunakan vektor panah di atas itu. Jadi pokoknya setiap bilangan, karena nanti benar-benar bahwa V itu, anggota V itu tidak harus anak panah, karena memang itu vektor dalam pengertian yang punya arah. Ya, tapi kalau kasus yang ini lihat ya, kita tidak bisa menentukan arah matriks gitu. Karena memang tidak ada cara untuk menentukan itu. Jadi matriks nggak memiliki arah gitu. Ya, W2 ya, anggota W besar ya. Maka penjumlahan tersebut ya, W1 ditambah W2 itu ya, itu harus menjadi anggota W. Jadi kalau kita ambil sembarang 2 anggota W besar lalu kita jumlahkan, maka hasilnya juga harus kembali menjadi anggota W. Ya, nanti saya kasih contoh yang tidak memenuhi syarat itu ya. Yang kedua ya, untuk setiap alfa anggota F, untuk setiap skalar yang kita gunakan ya, dan untuk setiap W anggota W besar, maka perkalian skalar tadi W dengan alfa itu juga harus kembali menjadi anggota V. Ya. Oke. Kemudian yang ketiga itu W2, W3 anggota W besar, maka berlaku bahwa W1 ditambah W2 ditambah dengan W3 itu sama dengan W1 ditambah dengan W2 yang sebelumnya dijumlahkan dulu dengan W3. Oke. Asosiatif. Yang keempat, sifat yang keempat yang harus dipenuhi adalah bahwa untuk setiap W1, W2 anggota W besar berlaku bahwa W1 ditambah W2 ya, itu sama dengan W2 ditambah W1, sifat komutatif itu. Yang kelima ini ya, ada suatu elemen theta anggota W besar, saya tulis theta ya, sedemikian rupa sehingga dengan sifat ya, jadi elemen atau anggota W itu theta itu memiliki sifat istimewa. Apa itu sifatnya? Bahwa theta itu kalau ditambahkan dengan W, hasilnya adalah W itu sendiri, dan ini berlaku tentu untuk sembarang W anggota W besar gitu. Nah, sifat yang keenam ya, ini tadi. Jadi untuk setiap W anggota W besar ada W aksen ya, anggota ya W besar dengan sifat apa? W aksen ditambah dengan W itu sama dengan theta. Jadi anggota ini tadi, yang memiliki sifat ini tadi ya. Seringkali nanti disebut sebagai vektor nol ya. Kemudian yang nomor 7 ya, ya, untuk setiap alfa bisa R bisa C
ya, tergantung. Jadi nanti untuk W tertentu itu harus real, harus R. Tapi secara umum kalau kita ganti C itu berlaku, ya. Kemudian atau sebaliknya ya, ya. Oke. Untuk setiap itu dan untuk setiap apa namanya V anggota ya, alfa ditambah beta dikalikan dengan W itu sama dengan alfa W ditambah beta W. Ya. Kemudian yang ke-8, ini sudah hampir sama, alfa, beta anggota F sembarang skalar alfa beta, dan untuk sembarang W anggota W besar, ya, maka alfa beta dikalikan W sama dengan alfa dikalikan beta W sama dengan beta dikalikan alfa W sama dengan beta alfa dikalikan W. Kemudian yang ke-9, untuk setiap alfa anggota F, untuk setiap skalar ya alfa, dan untuk setiap W anggota W 1, W2 anggota W besar berlaku bahwa alfa dikalikan W 1 ditambah W2 sama dengan alfa W1 ditambah alfa W2. Yang terakhir ya 10, untuk setiap W anggota W besar ya 1 W dikalikan 1 ya bilangan 1 anggota skalar itu, jadi C itu di dalam himpunan semua bilangan kompleks C itu juga ada bilangan 1, di R juga ada 1 ya. Jadi W dikalikan 1 itu sama dengan W. Nah, itu konsep ruang vektor. Ya. Kalau F itu ternyata apa namanya harus real. Jadi kalau F itu harus real, maka ruang vektor W itu dikatakan ruang vektor real. Ya, jadi kalau W itu sedemikian rupa sehingga mengharuskan jika F itu untuk W itu harus R, harus skala real, maka ruang vektor itu disebut sebagai ruang vektor real. Tapi kalau untuk F itu boleh kompleks, maka ruang vektor W itu merupakan ruang vektor kompleks. Dan nanti akan kita lihat bahwa suatu ruang vektor kompleks itu bisa dipandang sebagai suatu ruang vektor real. Hanya nanti perbedaannya dimensinya berbeda, ya. Oke. Nah, anggota ruang vektor disebut vektor. Ini yang jadi mungkin perluasannya di sini. Jadi nanti anggota ruang vektor itu disebut sebagai vektor. Jadi vektor dalam artian aljabar gitu ya. Mungkin begitu ya untuk kasus ini. Ya, sehingga kalau nanti ketemu vektor, nah itu bisa macam-macam. Kalau kita bicara dalam konteks aljabar, maka vektor itu tidak lain adalah anggota suatu ruang vektor. Jadi bagaimana dengan himpunan W? Oh, ini bisa isinya macam-macam gitu. Tadi saya kasih contoh matriks. Himpunan semua matriks. Ya, himpunan semua matriks 2 kali 2 real. Itu merupakan apa namanya? Ruang vektor. Ruang vektorial, ya, ruang vektorial. Lihat tadi, seandainya perkaliannya dengan skalar itu skalarnya kompleks, maka keluar dari itu tadi. Ya, mungkin saya coba. Ya, ini di sini ya. Masih ada di sini. Jadi kalau alfa ini, ya, kelihatan ya. Coba disorot. Ya. Ya. Kalau alfa ini kita ambil ya bilangan kompleks, seandainya begitu, maka alfa A ya, matrik yang diperoleh ini bukan lagi matrik real. Ya. Maka tentu bukan anggota dari M2R gitu. Lihat ya. Dalam konteks ini maka M2R ini sebagai ruang vektor harus merupakan ruang vektor yang real. Kenapa? Karena kalau skalarnya diganti dengan kompleks, perkalian A sembarang matriks A dengan alfa itu keluar dari sini. Karena ini mestinya adalah matriks kompleks, kalau alfa itu kompleks. Nah, itu. Makanya dalam hal ini maka skalar untuk ruang vektor ini, untuk W2R ini harus merupakan merupakan ruang vektorial. Gitu. Oke. Nah, mungkin saya beri satu contoh lain ya, mungkin perluas ini.
setelah kita dapatkan definisi abstrak itu, ya, oke, sebelum lebih jauh, theta itu disebut sebagai vektor 0 karena ini berperan sebagaimana vektor 0 dalam vektor-vektor yang kita bicarakan sebelumnya, ya. Lihat ya, jadi theta itu kalau dijumlahkan dengan sembarang vektor W, anggota W besar, itu selalu sama dengan kita sebut sebagai vektor 0. Oke, ya itu ya saya rasa. Kemudian W aksen, nanti akan saya tulis untuk W aksen ini, biasa nanti ditulis sebagai minus W, lawan bagi W, ya, lawan bagi W. Itu. Jadi untuk setiap W, anggota W besar, selalu ada lawan di sana, sehingga kalau dijumlahkan dengan W, hasilnya adalah vektor 0. Gitu. Nah, sekarang waktunya untuk membicarakan contoh yang mungkin agak jauh dari yang biasa dibicarakan, ya. Tapi sebenarnya ini sudah satu contoh tadi, ya. Saya kasihkan contoh yang lain. Dan contoh yang lain, ya. Oke. Sekarang misalnya saya tuliskan F ini RR. Apa ini, ya? FRR. Atau sebentar, ini saya tuliskan saja C. Jadi ini kita sepakati sebagai himpunan, ya, himpunan yang beranggotakan ya semua fungsi pada R, pada sumbu real gitu ya, pada R, ya, dengan nilai pada C. Ya. Jadi ini himpunan yang beranggotakan semua fungsi yang domainnya itu R dan range-nya itu di C gitu. C adalah bilangan himpunan semua bilangan kompleks. Jadi F itu jika F itu anggota FRR gitu ya, maka F itu adalah pemetaan dari R menuju ke C. Ya, dan X bilangan real dipasangkan dengan Fx dan Fx itu bilangan kompleks gitu. Nah, itu sebagai W-nya. Jadi sebagai W kita pilih ini misalnya. Ya, sebagai W kita pilih itu. Himpunan yang beranggotakan semua fungsi kompleks. Gitu ya. Mungkin sebagai contoh nanti kalau kita belajar mekanika kuantum ya, ini partikel dimasukkan ke dalam satu ruang dimensi satu, lalu kita bicara fungsi gelombang. Nah, fungsi gelombang itu contoh dari fungsi-fungsi ini. Tapi fungsi ini tentu saja lebih luas daripada fungsi-fungsi gelombang ya. Jadi ini sembarang fungsi, kita tidak menentukan harus kontinu atau harus diferensiabel, tidak ditentukan. Pokoknya himpunan semua fungsi ya dengan domain R dan range itu ada atau dari hasil itu ada di C gitu. Nah, sekarang di dalam fungsi ini, dalam himpunan ini saya definisikan ya, jika F, G itu anggota FRR misalnya, ya, anggota FRR. Kemudian saya definisikan penjumlahan F ditambah G, ya, itu adalah suatu fungsi yang nilainya adalah di titik X, barang X itu sebagai Fx ditambah dengan Gx gitu. Ya. Nah, apakah pertanyaan sekarang? Tentu saja ada fungsi hasil jumlahan ini. Pertanyaannya apakah F plus G itu ada di FRC ya, maaf ya. Apakah ada di FRC? Ini saya salah ketik ya. Apakah hasil jumlahan ini ada di FRC? Jawabnya begini, jawabnya ya. Ya, jawabnya ya. Sebab apa? Fx itu anggota C, bilangan kompleks, Gx itu juga anggota C atau bilangan kompleks. Jumlahan antara dua buah bilangan kompleks tentu juga merupakan bilangan kompleks. Ini anggota C. Ya. Akibatnya, kesimpulannya adalah bahwa F ditambah dengan G itu anggota FRC.
C. Nah, ini yang pertama, sifat yang pertama dipenuhi. Jadi kalau ada di situ ada penjumlahan fungsi. Orang mengatakan penjumlahan per titik gitu. Jadi nilainya dijumlahkan di tiap titik, ya, dijumlahkan. Ternyata kita dapatkan suatu fungsi yang domainnya di R, nilainya atau range-nya ada di C. Begitu. Yang kedua, kita bisa mendefinisikan perkalian dengan skalar di situ. Jadi kalau untuk setiap alfa anggota C gitu, ya, dan F itu anggota FRC gitu. Kita lihat ya, alfa dikalikan F itu adalah suatu fungsi, ya, kita definisikan perkalian skalarnya semacam ini. F dikalikan alfa adalah suatu fungsi yang domainnya nilainya di titik X itu sama dengan skalar alfa itu atau bilangan kompleks alfa itu saya kalikan dengan nilai F di titik X. Ini masuk akal, ya. Ya, kenapa? Karena Fx itu bilangan kompleks. Karena F itu anggota ini, maka Fx itu bilangan kompleks. Alfa itu juga merupakan bilangan kompleks. Perkalian antara dua buah bilangan kompleks itu merupakan bilangan kompleks, ya. Jadi ini anggota C. Akibatnya apa? Alfa F itu pun juga merupakan anggota dari FRC, merupakan suatu fungsi dengan domain di R dengan nilai atau range itu ada di C. Nah, itu sifat yang kedua dipenuhi dengan penjumlahan dan perkalian skalar semacam itu. Lalu sifat yang ketiga, ya, apakah penjumlahan ini sifatnya asosiatif? Kita lihat untuk setiap F, G, H anggota FRC gitu, ya, kita dapatkan apa? Kita dapatkan bahwa F ditambah dengan G, ya, ditambah dengan H, ya. Ini akan kalau dilihat di nilai X begitu di titik X, ini akan sama dengan apa? Ikuti aja definisi penjumlahan ini tadi. Ikuti definisi penjumlahan itu. Ini mestinya sama dengan, ya, saya duduk, ya, F plus G di titik X, ya, ditambah dengan HX gitu. Nah, ini bisa ditulis bagian ini adalah Fx ditambah dengan Gx, ya, ini mengikuti apa yang ada di sana, ditambah dengan Hx. Nah, ingat bahwa ini bilangan kompleks, ini bilangan kompleks, ini bilangan kompleks. Penjumlahan bilangan kompleks itu asosiatif, ya. Maka akibatnya ini apa? Ini Fx ditambah dengan dalam kurung itu Gx, ya, ditambah dengan Hx, ya, gitu. Ya, ini akibatnya, ya, Gx ditambah dengan Hx. Nah, seterusnya, ya, di sini saya tuliskan. Nah, dari sini akan kita dapatkan apa? Dari definisi ini adalah F ditambah dengan Fx ditambah dengan ini, ya, lihat ini apa ini? Ini adalah G ditambah dengan H dikalikan X. Dinilai adalah fungsi nilai fungsi G plus H di X, ya. Dan ini secara keseluruhan akan saya tuliskan sebagai F, ya, mengikuti apa yang kita bicarakan tadi. F ditambah dengan G plus H X. Nah, ini berlaku untuk sembarang X. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah bahwa F ditambah dengan G ditambah dengan H itu akan sama dengan F ditambah dengan G plus H. Asosiatif, ya, asosiatif. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, kita lihat di sini. Ada kemungkinan bahwa ruang vektor ini juga bisa dibangun di atas skalar real. Jadi kalau alfa itu bilangan real, maka alfa Fx tetap C. Kenapa? Karena Fx itu anggota C. Perkalian antara bilangan kompleks dengan bilangan real hasilnya bilangan kompleks. Kenapa? Karena bilangan real adalah bagian dari bilangan kompleks, ya. Oke, jadi sifat asosiatif dipenuhi. Lalu yang keempat, ya,
komutatif, ya ini juga lebih mudah ya dibuktikan. F plus G X ya itu sama dengan apa? Fx ditambah dengan Gx. Lihat, ini bilangan kompleks. Penjumlahan bilangan kompleks sifatnya komutatif. Jadi ini Gx ditambah dengan Fx ya. Bilangan kompleks, ini bilangan kompleks ya, dijumlahkan komutatif itu saja. Jadi akan sama dengan G plus Fx. Kesimpulannya apa? F plus G sama dengan G plus F. Ya, nomor 4, sifat nomor 4 dipenuhi. Bagaimana dengan sifat nomor 5? Ya, bagaimana sifat nomor 5? Atau difoto dulu, silakan. Sudah. Bisa diputar ke sini? Mungkin saya teruskan aja di sini daripada menghapus yang di sana, ya, biar utuh ya, biar utuh. Nah, sekarang sifat nomor 5. Sifat nomor 5 apa? Sifat nomor 5 adalah keberadaan Nah, sekarang saya definisikan sebuah fungsi theta ya, dari R menuju ke C gitu, bahwa setiap bilangan real X ya, anggota R itu saya pasangkan dengan theta X. Dan theta X itu 0. Ya, ini fungsi yang nilainya di mana itu 0. Sepertinya silau ya. Ya, Pak, silau. Ya. Silau ya. Atau saya turun aja, turun ya. Itu begitu ya. Saya tak di bawah tadi. Theta R menuju C ya. Jadi kita definisikan suatu fungsi domainnya di R ya, memasangkan X dipasangkan dengan theta X, dan theta X itu selalu sama dengan 0 untuk setiap X. Jadi ini adalah suatu fungsi yang nilainya 0 di mana-mana. Jadi suatu fungsi yang nilainya 0 di mana-mana. Nah, sekarang kita lihat, kalau saya mengambil F itu anggota F RC begitu ya. Lalu F itu saya jumlahkan dengan theta. Hasilnya fungsi apa? Ya, ini adalah suatu fungsi yang nilainya di titik X itu selalu sama dengan ini. Jadi Fx ditambah dengan theta X. Nah, ingat theta X selalu 0. Theta X selalu 0 berdasarkan definisi tadi. Dan tentu saja di sini kita lihat bahwa theta itu juga anggota FRC. Jadi tadi saya katakan FRC adalah himpunan yang beranggotakan semua fungsi yang domainnya di R, range-nya ada di C, termasuk fungsi 0 ini tadi. Fungsi yang nilainya 0 di mana-mana ya. Jadi akibatnya seperti itu. Nah ini 0. Jadi ini Fx ditambah dengan 0. Dan ini tentu saja sama dengan Fx untuk setiap X ya, untuk setiap X anggota R. Jadi dua buah fungsi sama apabila nilai di setiap X itu sama. Lihat ya, fungsi ini sama dengan fungsi ini. Ya, itu fungsi F ya, nilai fungsi F di titik X sama dengan nilai fungsi F plus theta di titik X. Akibatnya apa? Akibatnya F plus theta itu sama dengan F. Ya, ini adalah sifat nomor berapa? Nomor 5 begitu. Ya, nomor 5. Oke. Oh, maaf Bapak. Halo Bapak. Ya. Mohon maaf, ini waktunya sudah lewat dari 1 jam. Apakah dibuka pertanyaan dulu gitu Pak? Sebentar, ini biar tidak putus. Oh ya. Ini saya jelaskan. Oh ya, berarti diselesaikan sampai sifat ke-10 ya. Siap. Betul ya. Oke. Nah, berikutnya ya. Jadi sifat nomor 6. Sifat nomor 6 ya. Kalau saya konstruksi fungsi seperti ini ya. Harus gitu.
fx. Jadi saya konstruksi suatu fungsi, saya sebut fungsi itu adalah minus f, di mana setiap titik x itu saya pasangkan dengan minus fx. Apa itu minus fx? Minus f, ya, x adalah suatu fungsi yang nilainya sama dengan minus nilai fungsi fx begitu. Nah, dari sini kita lihat, ya, minus f ditambah dengan f hasilnya apa? Ya, hasilnya adalah minus f x ditambah dengan fx untuk sebarang x, dan ini sama dengan minus fx, ya, ditambah dengan fx. Ya, f ditambah dengan minus fx hasilnya adalah 0 untuk setiap x anggota R. Bisa masuk ya ini ya. Ya. Kemudian tentu saja dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa minus f ditambah dengan f itu sama dengan theta. Nah, ternyata kita bisa menemukan di dalam himpunan FRC itu suatu fungsi namanya minus f yang memenuhi syarat ini tadi. Ya, oke. Jadi sifat nomor 7, ya, berapa? Nomor 7, maaf, nomor 6 ya, dipenuhi. Nah, sifat nomor 7 dan seterusnya itu silahkan dibuktikan sendiri, ya. Paling-paling nanti kalau saya buktikan juga terbukti, ya. Jadi sifat nomor 7 itu sampai 10 silahkan dibuktikan, ya, dengan sifat-sifat yang ada. Mudah sekali membuktikan itu. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah, lihat ya. Jadi W yang kita pilih FRC itu himpunan yang beranggotakan semua fungsi yang domainnya di R dan nilainya di C, itu memenuhi 10 aksioma ini. Jadi memenuhi 10 aksioma, istilahnya aksioma ya, 10 aksioma itu. Nah, karena memenuhi 10 aksioma itu ya, dan bilangan F-nya itu bisa, atau skalarnya itu bisa kompleks, maka medan FRC itu boleh dikatakan sebagai ruang vektor berdimensi, ruang vektor kompleks, ruang vektor di atas skalar kompleks gitu. Nah, yang penting sekarang kita lihat anggota ruang vektor adalah vektor. Maka kita lihat di sini bahwa fungsi pun bisa kita sebut sebagai vektor, karena dia merupakan anggota suatu ruang vektor. Nah, kita lihat kalau kita hanya melihat sisi atau aspek aljabarnya saja dari vektor-vektor itu, maka banyak hal yang kemudian boleh kita sebut sebagai vektor. Salah satunya adalah matriks tadi, matriks tadi, lalu yang lain ini tadi fungsi. Oke. Untuk sementara itu ya, mungkin ada pertanyaan.